Hai, pada bagian ini kita akan mempraktekkan proses klasifikasi menggunakan algoritma K-nearest neighbor. Untuk itu siapkan browser untuk membuka situs ini. Kemudian data yang akan dipakai itu ada di situs yang sebelah sini. Jadi ini merupakan sebuah data tentang penjualan ya. Jadi datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom ya. Di sini ada user ID, kemudian ada jenis kelamin, ada usia, dan ini gaji. Terakhir adalah data kelas, jadi purchase. 0 artinya tidak membeli, 1 artinya membeli. Nah, ini akan kita pakai ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah Anda mendownload data ini dari situs Kaggle. Kalau Anda belum punya account, silahkan daftar di situs Kaggle ini. Buka alamat ini. Kemudian Anda download datanya ini ya. Datanya akan disimpan dengan nama Social Network Ads CSP. Nah, kemudian Anda melakukan proses pembukaan di Jupyter Notebook, bisa menggunakan Google Colab atau langsung menggunakan Anaconda yang ada Jupyter Notebooknya. Di sini kita akan mempraktekkan yang menggunakan Jupyter Notebook yang ada di Google Colabs. Untuk itu ini sudah saya siapkan yang sudah jadi ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah Anda membuat kode ini ya. Ini kode untuk mengupload file yang kita download tadi ya. Jadi ini mungkin akan saya ulang lagi di sini. Saya klik ya. Kemudian dia akan meminta file yang akan di-upload, yaitu file data CSV tadi. Kita pilih di sini file saya, di sini namanya Social Network Ads CSV. Saya upload ya. Nah, ini disimpan dalam suatu file namanya dataset. Nah, kemudian Anda harus mengimport beberapa library. Di sini ada NumPy, kemudian ada Matplotlib. NumPy ini untuk membuat data numerik ya, menjadi data bentuk array atau matrik. Kalau ini untuk plotting nanti kalau diperlukan, plotting grafik. Kalau Pandas ini adalah library untuk membuat datanya menjadi bentuk tabel, sehingga lebih mudah mengolahnya. Kemudian sklearn ini adalah library untuk pembelajaran mesin. Nah, kemudian kita bisa periksa datanya, ini dataset, kita print ya seperti apa isinya. Saya jalankan, ini datanya kelihatan ya, ini koma-koma yang menggunakan data. Tentu ini belum rapi karena belum dibentuk tabel. Nah, untuk itu kita akan baca menggunakan ini dataset 1 ya, kita simpan menjadi dataset 1. Kemudian kita baca file tadi dengan perintah pd read csv, nama file yang kita upload tadi ya. Nah, kemudian dari pembacaan ini akan dibagi dua datanya ya. Satu menjadi variable atribut, satu menjadi variable class. Untuk atribut itu tidak semua kolom dipakai, hanya kolom 1, 2, 2, 3. Tapi kolom yang pertama yaitu user ID tidak ya. Nah, jadi kita bagi dua datanya dengan perintah seperti ini. Saya jalankan, disimpan menjadi dataset 1. Kemudian dari dataset 1 ini diambil kolom-kolom yang untuk atribut, dan yang terakhir kolom terakhir itu masuk menjadi kolom kelas yaitu Y. Saya jalankan. Selesai. Nah, kalau Anda ingin periksa datanya, Anda jalankan ini dataset 1. Ini kolomnya sekarang sudah kelihatan, jadi ini kolom ke-0 user ID. Yang ini indeks di baris ya, tidak dipakai. Ini user ID juga akan dibuang nanti dalam proses ini yang menjadi X ya. Yang menjadi X itu nanti adalah gender, kolom age, estimated salary, yaitu kolom 1, 2, dan 3 ya. Sedangkan kolom terakhir purchase ini akan disimpan di variable Y. Nah, kalau Anda ingin periksa data X seperti apa, ini silakan dijalankan. Ini adalah bentuknya array ya, suatu matrik ya, 2 dimensi. Perhatikan ini satu baris ya. Kemudian ada tanda lagi list ya. Ini data pertama male, usia 19, gaji 19.000. Yang terakhir ini female ya, 49 usianya, gaji 36.000 ya. Nah, Y juga demikian. Kalau kita jalankan di sini, ini datanya seperti ini ya. Jadi ini ada kasusnya, ada 300 sekitar 400 data kalau nggak salah. Ini kelas tidak membeli 0, yang satu ini membeli, dan seterusnya.
Kemudian yang berikutnya ini kita akan memproses datanya, karena di data itu ada data data yang bukan angka ya, seperti jenis kelamin itu kan male dan female, itu harus kita encode menjadi suatu angka. Untuk itu kita import library seperti ini ya, label encoder. Kemudian kita panggil library-nya, kemudian kita transform datanya. Ini artinya seluruh data X ya, ini akan ditransformasi ya menjadi data. Kalau di angka dibiarkan angka, kalau masih teks akan dirubah menjadi angka. Ini kita jalankan. Kemudian kalau Anda cetak datanya seperti ini ya. Sekarang sudah 9.000. Ini kasus pertama. Sebelumnya kan aslinya datanya adalah male ya, 19.000. Sekarang sudah ditransformasi menjadi angka semua. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membagi datanya menjadi dua bagian. 80% menjadi data training, 20% menjadi data testing. Untuk itu diimport perintah ini ya. Dari sklearn mode selection diimport train test split. Kemudian dibagi menjadi data training, ini X-nya untuk training. Kemudian data X untuk testingnya jadi data atribut testing. Kemudian kelas data training, kelas data testing. Dan gunakan modul ini train test split, jadi diambil data X dan Y-nya dengan test size 0,2, artinya 80% untuk training, 20% untuk testing. Ini kita jalankan. Selesai. Nah, kemudian ingat dalam KNN datanya ada sebaran yang tidak adil tadi ya. Ada tahun ya, usia itu hanya misalnya puluhan, sedangkan gaji itu ribuan, dan ini tidak bagus untuk KNN. Untuk itu kita normalisasi ya, dalam skala ini disebut sebagai normalisasi data atau distandarisasi. Untuk itu kita import library ini, sklearn preprocessing standard scalar. Nah, kita simpan di variabel ini scalarnya. Kemudian kita rubah data X training ini dengan scalar ya. Begitu juga testing juga diubah dengan scalar. Jadi datanya sudah diskalakan dengan baik. Kita jalankan seperti ini. Selesai, datanya sudah normal semua. Sekarang kita akan klasifikasi ya. Untuk itu kita import modul k-nearest neighbor dari sklearn. Kita siapkan variabel namanya classifier. Kita ambil classifier algoritmanya, di mana kita akan memakai 5 buah tetangga untuk mengkelaskan suatu data. Kemudian ukurannya ini menggunakan Minkowski, ini adalah distance ya. Di dalam kuliah sudah dibahas, ada beberapa distance, diantaranya adalah Euclidean distance, ada Manhattan distance dan sebagainya. Kalau kita lihat di sini di keterangan di teorinya, sebentar ya sini. Nah, sini ada beberapa distance ya. Anda bisa baca di sini contoh distance yang dipakai. Nah, ini ya. Ada Manhattan distance, ada Euclidean distance ya. Ini kodenya P1, P2 dan sebagainya. Ada P infinity. Nah, kita akan pakai yang 2 itu kalau nggak salah ya. Ini kalau namanya Minkowski ya. Nah, nggak apa-apa ya, kita pakai ini. Ini Euclidean distance maksudnya ya. Kemudian kita masukkan perintah fit ya, jadi mencocokkan data training dengan X-nya dan Y training ya. Ini data atribut untuk training, ini kelas untuk training. Kemudian kita jalankan. Selesai, berarti modelnya sudah dibangun. Kemudian kita akan gunakan data testing kita yang 20% tadi X-nya untuk diprediksi ya. Jadi kita panggil classifier.predict, masukkan data testing X-nya, kita simpan di hasil iPredict ya, iPred. Jadi nanti hasil dugaan kelasnya disimpan di sini. Ini kita jalankan. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita bandingkan data testing, ini data asli ya, data yang sebenarnya ya, data kelas sebenarnya. Sedangkan ini kalau kita jalankan, ini adalah hasil prediksi. Ini data hasil prediksi ya. Nah, tentu saja ada yang cocok, ada yang tidak cocok ya. Dari 80% kasus tadi, 20% data uji, ada mungkin yang tidak cocok, ada yang cocok. Untuk itu kita akan ukur menggunakan confusion metric dan akurasi. Di sini skor yang dipakai. Untuk itu diberikan perintah ini ya. Kemudian kita ukur, pertama confusion matrixnya kita uji dengan memberikan data Y test dan Y prediksi. Jadi kita cocokkan antara hasil
eh, data sebenarnya, untuk kelas sebenarnya, data membeli atau tidak, ini hasil prediksinya seperti apa. Kemudian kita buat confusion matrixnya. Setelah itu kita hitung akurasinya dengan memberikan hasil input y-test dan y-predict ya. Sekarang saya jalankan. Selesai. Nah, sekarang kita print ya confusion matrixnya. Ini dia. Kolom ini menunjukkan ini kelas 0 kalau salah ya, kelas tidak membeli. Ini kelas membeli. Yang ini menurut kelas sebenarnya yang kolom, sedangkan yang baris ini adalah menurut dugaan algoritma. Jadi ini terjadi kesalahan ya. Ini yang 3 ini pasti errornya ya. Nah, sekarang kita print akurasinya. Nah, terlihat 95% akurasinya. Ini lumayan baik. Jadi dari 55 tambah 3 tambah 1 tambah 21 ini 76 80 ya. Ada 80 kasus ya. 95% itu tepat diduga dia akan membeli atau tidak ya. Ini lumayan bagus modelnya. Nah, sekarang kita akan pakai model ini untuk menduga hasil klasifikasi pada suatu data lain. Misalnya ada seorang wanita usianya 26 tahun, kira-kira dan gajinya 43.000, kira-kira dia ini akan membeli atau tidak ya. Nah, untuk itu kita berikan suatu variabel namanya kasus. Kemudian kita transform datanya sesuai dengan prosedur di atas, dirubah jadi array dulu, ini datanya aslinya. 0 ini adalah wanita ya tadi, 1 laki-laki, usia 26, kemudian 43.000 adalah gaji, dan kemudian kita transform datanya di standarisasi ya, diskalisasi ya. Kalau sudah ditransform, kalau kita lihat datanya seperti ini ya. Jadi sudah, ini data normalnya ya. Nah, kemudian kita akan duga dengan model kita ya, apakah orang ini akan membeli atau tidak. Untuk itu kita berikan perintah print. Kita panggil classifier hasil pembelajaran di atas, kemudian kita predict ya, masukkan data kasusnya. Nah, ini kita jalankan, hasilnya 0, berarti orang ini diduga oleh algoritma tidak membeli ya, usianya 26 tahun, gaji 43.000, jenis kelamin wanita. Demikian pembahasan mengenai KNN dalam algoritma yang diberikan di dalam Python ya. Silakan dicoba sendiri.